Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukmawati dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Dan kali ini saya akan membahas materi mengenai kebudayaan dan peranan manusia terhadap budaya. Oke, kita bahas yang pertama adalah mengenai kebudayaan. Nah, ini ada beberapa pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama adalah dari E.B. Taylor. Ini mengatakan bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Terus yang kedua, ini ada yang mengatakan juga bahwa kebudayaan adalah semua rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik yang rasional maupun irasional, yang ada pada suatu waktu sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia. Dia mengatakan seperti itu juga. Terus ada juga yang mengatakan bahwa kebudayaan ini adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta dari masyarakat. Itu disebut dengan kebudayaan. Nah, terus ada juga dari Kuncoro Ningrat ini mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ya, kalau menurut Kuncoro Ningrat ini berarti kebudayaan itu adalah semua tindakan hasil karya manusia yang mana untuk kehidupannya bermasyarakat, dan kebudayaan ini juga dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi bisa dipelajari. Intinya seperti itu. Terus kesimpulannya adalah budaya ini adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya. Jadi budaya ini dia cara hidup seseorang yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan hal ini diwariskan dari generasi ke generasi. Ya. Jadi diturunkan seperti itu. Nah, terus budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Nah, bahasa sebagaimana dia termasuk ke dalam salah satu dari unsur dari budaya, ya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis, ya. Jadi kayak bahasa, makanya Kak, di Indonesia ini banyak sekali bahasa-bahasa daerah dan itu pasti diwariskan secara genetis. Keturunannya pasti akan diajari, ya, diajarkan tentang bahasa daerahnya itu seperti apa. Nah, ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, hal ini membuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari, ya, dari bahasa, yang mana bahasa itu adalah unsur budaya. Bahasa itu digunakan untuk cara berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dengan seseorang yang mau berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budayanya itu dan menyesuaikan perbedaannya, ini membuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari. Nah, ada unsur-unsur kebudayaan. Nah, ini ada unsur kebudayaan besar atau kultural universal. Ya. Ini yang pertama adalah sistem religius atau homo religius, di mana manusia yang memiliki kecerdasan berpikir, ya, kecerdasan pikiran dan perasaan luhur tanggap bahwa di atas kekuatan dirinya ini terdapat kekuatan lain yang maha besar. Karena itu manusia takut sehingga menyembahnya. Dan lahirlah kepercayaan yang sekarang menjadi agama. Nah, yang
agama itu juga termasuk dari unsur dari kebudayaan yang mana namanya adalah sistem religius. Nah, itu kan agama juga bisa dipelajari juga dan diturunkan, diwariskan. Otomatis kita pasti mewarisi dari orang tua kita tentang agama dan agama ini bisa dipelajari. Yang kedua adalah sistem organisasi kemasyarakatan, ya, atau homo socius, ya. Jadi sistem unsur kebudayaan yang selanjutnya adalah sistem organisasi kemasyarakatan. Di mana di sini dijelaskan bahwa manusia ini sadar bahwa tubuhnya ini lemah namun memiliki akal. Maka disusunlah sebuah organisasi kemasyarakatan di mana manusia bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ya, jadi manusia itu memang diciptakan untuk dapat selalu berdampingan dengan manusia lain dan tidak dapat hidup sendiri. Makanya disusunlah yang namanya organisasi kemasyarakatan. Contoh seperti ada paguyuban seperti itu, ya kan? Itu kan termasuk unsur dari budaya yang dinamakan sistem organisasi kemasyarakatan. Nah, dari sistem organisasi kemasyarakatan itu manusia ini dapat bekerja sama dengan manusia lain untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lalu yang ketiga, ini ada sistem pengetahuan atau homo sapiens. Nah, sistem pengetahuan ini yang dimaksud di sini adalah pengetahuan dapat diperoleh dari pemikiran sendiri maupun dari orang lain. Jadi yang namanya pengetahuan itu kita bisa mendapatkan pengetahuan itu dari diri kita sendiri saat kita melihat atau mengobservasi suatu hal, atau kita dapat mendapatkan pengetahuan itu juga dari orang lain, diajari oleh orang lain. Nah, ini termasuk unsur dari kebudayaan juga. Lalu yang keempat ini ada sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi atau homo economicus, ya, di mana merupakan produk manusia sebagai homo economicus, yaitu menjadikan tingkat kehidupan manusia secara umum terus meningkat. Ya. Jadi manusia ini memang harus harus bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidupnya. Yang kelima ada unsur yang namanya adalah sistem peralatan hidup dan teknologi atau homo faber. Sistem peralatan hidup dan teknologi ini bersumber di mana dari pemikirannya yang cerdas dan dibantu dengan tangannya, ini manusia dapat membuat dan mempergunakan alat. Dengan alat-alat ciptaannya itulah manusia dapat lebih mampu mencukupi kebutuhannya, ya. Jadi ini sebagai unsur kebudayaan yang kelima juga, yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi, di mana manusia ini yang akan menciptakan berbagai macam hal, alat, ya kan, dan teknologi yang mana itu digunakan atau dimanfaatkan untuk mempermudah dan mencukupi kebutuhannya. Ya, sebagai salah satu contoh adalah adanya perkembangan di dalam dunia apa ya, gadget ya, HP kayak gitu ya, itu juga memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, salah satu contohnya adalah. Terus yang keenam adalah sistem bahasa atau homo language. Ya. Nah, kalau homo language ini merupakan produk manusia sebagai homo language, ya, yaitu yang berbahasa atau memiliki bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Oke, selanjutnya, selanjutnya adalah kita bahas mengenai manusia sebagai makhluk budaya. Apa yang dimaksud manusia sebagai makhluk budaya? Manusia adalah makhluk budaya, artinya makhluk yang berkemampuan menciptakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai makhluk berbudaya, manusia ini mendayagunakan akal pikirannya, akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat demi kesempurnaan hidupnya. Ya, jadi memang manusia ini adalah makhluk budaya karena manusia yang menciptakan budaya itu dan menggunakan kebudayaan itu untuk
meningkatkan taraf kehidupannya ya untuk kesempurnaan hidupnya. Itulah disebut kenapa manusia disebut sebagai makhluk budaya. Nah, ini ada beberapa bukti atau yang membuktikan manusia ini sebagai makhluk budaya. Nah, yang pertama adalah manusia ini berbeda dengan makhluk yang lainnya, yaitu dia memiliki akal budi. Ya, dari akal budi ini dia akan menghasilkan ide dan gagasan. Nah, ini yang membedakan. Yang ide dan gagasan ini sebagai salah satu bentuk nanti hasilnya adalah budaya itu sendiri. Nah, manusia mengarahkan perilakunya dan dengan perasaannya manusia ini akan dapat mencapai kebahagiaan. Nah, tujuan dari pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk budaya ini agar dapat dijadikan dasar pengetahuan dalam mempertimbangkan dan mensikapi berbagai problematika budaya yang sering berkembang di masyarakat. Untuk menyadarkan masyarakat bahwa apabila terjadi problematika atau masalah tentang budaya, itu masyarakat juga yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena budaya itu sendiri terbentuk oleh karena adanya masyarakat atau manusianya. Nah, bukti bahwa manusia makhluk berbudaya yang selanjutnya adalah di mana manusia ini dapat mengembangkan potensi perilaku. Nah, ini mengembangkan sikap sopan, ramah, dan rendah hati dalam berinteraksi secara efektif dengan para seniman dan budayawan, lingkungan sosial juga dapat dikembangkan ya dari potensi ini. Nah, kita harus dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa yang berbudaya dalam pergaulan dunia. Oke. Contoh-contoh yang menentukan manusia sebagai makhluk budaya. Nah, apa saja contoh budaya itu ya? Contoh budaya itu apa saja sih? Yaitu tadi ya, ada bahasa, ada cara berpakaian, ada hmm, adat istiadat seperti rumah rumah adat, lalu ada adat istiadat maksudnya di sini adalah perilaku ya, perilaku dari manusianya. Nah, itu termasuk contoh dari budaya dan tiap daerah itu biasanya berbeda-beda. Warisan budaya, maaf. Warisan budaya ini membuktikan bahwa makhluk manusia adalah makhluk yang berbudaya. Ya, jadi dengan adanya warisan budaya seperti kita nantinya akan menurunkan cara perilaku dan juga cara berbahasa kita kepada anak kita. Nah, itu termasuk warisan budaya. Salah satu contoh warisan budaya di mana dia akan diturunkan ya secara turun temurun nantinya ya diajarkan ke keturunannya. Nah, ini membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya. Lalu, selanjutnya, peranan atau pengaruh kebudayaan bagi kehidupan manusia. Nah, sebagai kebudayaan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peranan hubungan ruang, konsep alam semesta, objek materi dan mimik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Nah, dengan hasil budaya manusia, maka terjadi pula kehidupan. Pola kehidupan inilah yang menyebabkan hidup bersama dan dengan pola kehidupan inilah dapat mempengaruhi cara berpikir dan gerak sosial dengan memfungsikan akal budinya dan pengetahuan kebudayaannya, manusia dapat mempertimbangkan dan menyikapi problema budayanya. Ya, supaya manusia ini sadar ya dengan adanya peranan atau pengaruh kebudayaan bagi kehidupan manusia, kalau terjadi problematika atau masalah di dalam tatanan kehidupannya, maka manusia juga akan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Karena bagaimanapun juga kebudayaan atau masalah yang ditimbulkan akibat dari budaya itu yang menciptakan juga manusianya sendiri. Terus, kebudayaan diciptakan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia
dalam rangka mempertahankan hidup serta meningkatkan kesejahteraannya ya. Jadi peranan yang selanjutnya adalah juga kebudayaan ini mempunyai peranan untuk kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Terus yang selanjutnya peranannya adalah dari kebudayaan ini adalah untuk perkembangan dari manusia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang manusia sebagai makhluk budaya dan juga tentang kebudayaan. Untuk materi selanjutnya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.